Teman-teman Forkopimda tadi Pak Kananal hadir pribadi. Yang pertama, ini adalah sebagai wujud komitmen pemerintah daerah bersama unsur terkait Forkopimda, Kejaksaan, Lanal, TNI, Polri, Pengadilan, dan semuanya yang terkait bagaimana komitmen untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat, di mana kita memang sebenarnya sayang kepada masyarakat, yaitu bentuknya adalah diatur adanya PPKM darurat yang nanti berakhir tanggal 20 untuk yang pertama, dan informasinya kami sedang menunggu surat resminya untuk terkait dengan perpanjangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, tapi kami masih menunggu. Persidangan ini bukan istilahnya bagaimana kita tidak sayang kepada masyarakat, tapi justru sayang. Kita sayang ke masyarakat agar PPKM darurat ini benar-benar dipatuhi. Tadi hampir dari kurang lebih ada 29, rata-rata yang terbesar adalah ketika ada penjual yang melayani makan di tempat. Ini hampir tadi mayoritas kesalahannya tersebut. Oleh karena itu kami nitip bahwa salah satu titik lengah yang sangat potensial menularkan COVID adalah pada saat makan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu diatur di PPKM darurat itu diatur. Dan ini terbukti ketika ada persidangan di Kroya ini, ternyata hampir mayoritas pelanggarannya seperti itu. Oleh karena itu kami mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap beserta Forkopimda sekali lagi kepada masyarakat, kami butuh bantuan kesadaran kepada para penjual. Sekali lagi kami sudah memohon dengan sangat, bukan tidak boleh berjualan, tapi patuhilah. Arahkan ketika ada masyarakat yang ngelan untuk dibungkus lah. Jangan sampai makan di tempat. Ketika nanti teman-teman kami datang menindak, akhirnya kan hari ini mungkin tidak bisa berjualan ataupun ada denda. Karena itu sekali lagi ini adalah sebagai wujud komitmen, persidangan di tempat adalah sebagai wujud komitmen pemerintah daerah sayang kepada masyarakatnya. Aturan bagaimanapun ini adalah sebagai bentuk wujud untuk kita sama-sama melindungi masyarakat Cilacap agar kasusnya semakin menurun. Walaupun kita sudah terus setiap hari itu menambah jumlah kapasitas tempat tidur, tapi kami harapan itu tidak terpakai oleh masyarakat. Oleh karena itu salah satu faktor penyebab ini dimungkinkan dari tidak ketertiban masyarakat terhadap aturan yang ada di regulasi PPKM. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada masyarakat, patuhi apa yang sudah ada poin-poin di dalam PPKM darurat. Ini adalah untuk sama-sama kebaikan semuanya, kebaikan masyarakat. Kami paham situasi ini sulit, mungkin penjualan menurun, mungkin ekonominya melambat, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa keselamatan manusia, masyarakat adalah yang tertinggi, mengalahkan hukum yang lain. Oleh karena itu ya kita sama-sama hadapi dengan sabar, kita kuatkan. Insya Allah nanti kalau proses vaksinasi sudah berjalan dengan baik, terus masyarakat semakin patuh, angkanya menurun, tidak menutup kemungkinan nanti semuanya akan kembali normal, ekonomi akan terlambat kembali. Sekali lagi mari kita hadapi COVID ini dengan sabar, kekompakan, dan kebersamaan. Sekali lagi kami apresiasi, terima kasih kepada seluruh instansi vertikal yang telah membantu terlaksananya dengan sidang di tempat. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga, ketiga keempat. Ketiga ya. Jadi kalau berbicara denda itu lumayan. Pertama ada kurang lebih 4 juta lebih, yang kedua ada 5 juta. Ini nanti direkap sampai akhir. Tentunya kami tidak menilai seberapa yang masuk di dalam denda tersebut, tapi kok semakin banyak masih warga yang ibaratnya tidak mematuhi aturan PPKM. Jadi harapannya patuhi bersama demi untuk kebaikan. Mungkin itu cukup ya. Oke, kita mau lanjut Cilacap terkini. 29 para pedagang yang melanggar peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 disidang di Kecamatan Kroya. Inilah berita selengkapnya. Sidang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap, Forkopimda Kabupaten Cilacap. Sidang ini dilaksanakan di Kecamatan Kroya dengan protokol kesehatan secara ketat.
sebanyak 29 pedagang yang melanggar peraturan daerah nomor 5 tahun 2020. Para pedagang yang melanggar disidang di hadapan hakim dan majelis lainnya disaksikan oleh Forkompimda Kabupaten Cilacap. Lewat jam waktu melayani di tempat, melayani makan di tempat. Nah, kenapa melayani makan di tempat? Jadi awalnya kita menerapkan sesuai aturan PPKM dibungkus. Tapi beberapa hari kita coba dan ternyata banyak orang yang tidak mau, akhirnya mengurangi omset. Bukan hanya omset, karena orang kan banyak makan di situ, itu kan untuk warung deso itu kan tidak mau dibungkus. Akhirnya rombongan datang, dibungkus tak mau, terus pulang. Datang, dibungkus tak mau pulang. Sedangkan kita punya tanggung jawab sekitar 30 karyawan yang harus dibayar setiap bulannya. Bayangkan ya, memang sedemikian parahnya kita ada di titik nadir, kita ada di titik terburuk dalam rangkaian cerita COVID kita mulai dari tahun 2020. Negara kita ada di titik terendah saat ini. Bahkan kalau tidak salah data terakhir 4 besar kita seluruh dunia ya penderita COVID. Jadi semuanya berdampak ya. Semuanya berdampak, pedagang kecil, menengah, bahkan besar pun berdampak. Jadi subsidinya kan 3 hari kurungan ya Pak ya, 3 hari kurungan. Jadi Bapak boleh milih bayar denda atau jatuh atau ikut sama Pak Jaksa di alun-alun ya, di alun-alun Pak, dikurung di alun-alun, enak kan? Karena lapasnya di alun-alun 3 hari ya, saya subsidiarkan 3 hari. Ya baik, terima kasih Mas Lembong. Nah di Lembong. Gerobaan di rumah sendiri. Rumah bapak. Ya. Nah, terus apa Bapak melayani dimakan di tempat? Iya. Nah iya, melayani makan di tempat. Kenapa dilarang Bapak melayani makan di tempat? Gimana Ibu? Oh Ibu mudah menangis? Enggak, jangan nangis Bu. Saya langsung sedih juga saya. Iya. Mending Ibu sengaja Bu ya. Terus jangan diulangi lagi, itu yang kami minta ya. Dalam siaran persnya, Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman mengharap kepada masyarakat untuk tidak boleh. Mie ayamnya bisa dibungkus loh Bu. mentaati peraturan pemerintah dan manusia adalah panglima utama yang harus kita selamatkan. Iya Bu ya. Ibu juga saya denda 100.000 ya. Subsidiar 3 hari kurungan ya. Ya baik. Iya, nggak ada alasan Pak, orang yang renggang rapat-rapat, yang penting yang di tempat biar 1 orang. Atau BP lewat pasti pelanggaran ya. Bapak saya denda 200.000. Sidang ini subsidiar 3 hari. Sebagian besar dihadiri oleh para pedagang, Jalan raya. berbagai macam pedagang, baik besar maupun kecil, dengan denda yang cukup besar, yaitu 3.921.000 atau diganti kurungan bagi yang tidak membayar. Denda ini nantinya akan diserahkan ke kas daerah Kabupaten Cilacap. Tim Liputan Jurnal melaporkan secara langsung dari lokasi persidangan di Kecamatan Kroya, Jaga, Indonesia.